Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan segala kerendahan hati kami mohon maaf. Pertama adalah karena Pak Dirjen berhalangan hadir sehingga kami diberi tugas untuk mewakili beliau. Perkenankan juga saya akan membacakan walaupun nanti dengan sedikit modifikasi dan tambahan bila mana perlu. Yang saya hormati para tamu undangan, para bicara dan para hadirin peserta kolegium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para hadirin, terutama kepada yang terhormat Kepala Balitbank, kepada Sekretaris Balitbank dan kepada Kapus Litbang di lingkungan Balitbank, serta kepada para Pak Bapak Bupati Sukamara dan Purbalingga. Saya kira ini kesempatan yang bagus untuk mengkomunikasikan hasil apa yang sudah dicapai oleh Pusitang Jalan dan seluruh stakeholder di sini. Saya kira aplikasi ini akan sangat berarti apabila ada nyata di lapangan. Pertama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur, alhamdulillah pada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan hanya izin dan perkenannya kita dapat menghadiri acara kurikulum ini. Pada pagi yang sangat berbahagia ini, saya sangat berbahagia dapat bertatap muka dengan seluruh peserta dan undangan seminar yang saya berharap. Dan izinkanlah saya menyampaikan beberapa pesan yang kiranya dapat memberikan gambaran pemikiran, gagasan, ide, dan harapan kepada Bapak Ibu sekalian. Pada para hadirin yang berbahagia, manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya dalam menjalani dan mendukung kebutuhan hidupnya. Kita runut mulai dari sejak zaman purba, di mana manusia beraksi dengan sesamanya berjalan kaki, dengan jalan setapak, mencapai tempat tujuannya. Seiring dengan perkembangan zaman, budaya manusia tersebut makin berkembang. Jalan setapak tersebut berkembang menjadi jalan untuk mengakomodir kereta, kuda, jalan kereta, dan sebagainya. Bahkan secara tatanan ideologis maupun dogmatis, pertanyaan pertama yang muncul adalah ila aina tadhabun, kemana kamu pergi? Kalau pertanyaan itu dibalik, sudah barang tentu jalan mana yang kamu tempuh. Kalau jalan yang kamu tempuh sudah barang tentu inilah jalan yang kita lalui. Ini adalah dalam arti kata ideologis atau dogmatis. Tetapi yang kita bisa lihat di sini adalah jalan secara fisik yang melambangkan dia terdiri dari tanah, agregat, dan aspal. Tetapi ini menjadi sangat sulit apabila kita laksanakan dengan cara yang sembrono. Oleh karena itu barangkali teknologi ini harus kita terapkan secara terus-menerus dengan penuh konsisten. Sifat daripada teknologi itu adalah sangat jelas. Kalau kita jelek, dia akan rusak. Kalau kita bagus, mungkin akan survive lebih lama. Oleh karena itu barangkali pada masa kini jalan menjadi salah satu infrastruktur utama dalam menunjang kehidupan manusia. Jalan akan menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya sehingga terjadi suatu konektivitas. Hubungan timbal balik antara keduanya. Tidak hanya sekedar menjadi media dalam distribusi barang maupun jasa, tetapi juga merupakan suatu pola pandang yang lebih luas. Jalan akan memberikan pengaruh interaksi serta yang sangat dalam arti kata ekonomi, sosial, dan budaya. Dan dalam tahapan tertentu, jalan berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Hal demikian sudah banyak kita lihat terjadi di mana suatu daerah yang terisolir, kurang berkembang, dan kemudian pada akhirnya akan terhubungkan dengan daerah yang terdekatnya lebih maju dengan dibangunnya suatu jalan. Saya kira fenomena ini sangat jelas terjadi. Jakarta, Bandung penuh sekali karena dengan adanya jalan tersebut. Coba bayangkan kalau itu tidak ada jalan yang membuat Jakarta Bandung, maka daerah pinggiran akan tetap seperti sebagaimana semula. Sistem jaringan jalan yang kita gunakan sekarang ini dijeniskan dalam beberapa nomenklatur sesuai dengan fungsi, manfaat, serta status penanganannya. Sistem jaringan jalan terbagi menjadi sistem jaringan jalan primer dan sekunder. Secara fungsi,
jalan menjadi jalan arteri, kolektor, dan lokal. Berdasarkan status, jalan dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Barangkali sekat-sekat ini juga kita harus hilangkan sedemikian rupa sehingga bagaimanapun juga aliran ekonomi tidak mengenal yang namanya jalan kabupaten, jalan provinsi, dan jalan nasional. Oleh karena itu kita selalu harus bersinergi. Karena bagaimanapun juga outlet dari produksi menjadi pasar itu juga sangat penting. Kita tidak harus bersatu padu untuk membangun suatu jaringan jalan-jalan yang manfaat. Kepada para peserta Kolkun yang berbahagia, pemerintah Indonesia pada tahun 2011 telah mencanangkan suatu rencana besar untuk mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat di seluruh pelosok tanah air. Rencana besar tersebut kita kenal dengan Master Plan Percepatan Perluasan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia atau MP3I. Salah satu kunci dalam mendukung program tersebut adalah tersedianya infrastruktur jalan yang handal. Dua pembicara sebelumnya saya kira highlight tentang peranan jalan ini. Sebagai stakeholder, terutama Direktorat Jenderal Bina Marga, sebagai institusi yang bertanggung jawab terhadap infrastruktur jalan dan jembatan Indonesia, sangat mendukung penuh program MP3 ini dengan melakukan pembangunan infrastruktur jalan. Pembangunan infrastruktur jalan dengan 3 strategi pembangunan ekonomi, yaitu pro-growth, pro-jobs, pro-poor. Pembangunan jalan harus pula memperhatikan 3 aspek penting, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek lingkungan. Dalam hal ini adalah pro-green. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang yang terintegrasi dengan sistem transportasi nasional atau SITRANAS, serta memenuhi standar keselamatan jalan dan perluasan lingkungan. Saya kira tema ini sangat cocok dengan kolokvium hari ini. Pembangunan suatu konstruksi tentu tidak terlepas dari isu dampak terhadap lingkungan. Dari hasil penelitian Wirahadi Kusuma dan Suhana, kebutuhan energi untuk proses pemasaman jalan secara nasional adalah 3,35 juta gigajoule dan perkiraan emisi sebesar 0,24 juta megagram atau ton emisi gas rumah kaca. Angka ini dapat menunjukkan berapa besar kontribusi dampak lingkungan dan aktivitas konstruksi pemasaman jalan terhadap konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca. Oleh karena itu, dengan adanya tema jalan hemat energi dengan energi bom campuran hangat, saya kira ini salah satu tema yang bisa mendukung. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat kita tunggu di lapangan. Hanya dengan kerjasamalah saya kira Bina Marga bisa maju lebih lanjut. Untuk itu, teknologi yang pro environment dengan prinsip reuse, dan recycle pada proses infrastruktur jalan perlu semakin dikembangkan. Teknologi pro environment yang perlu dikembangkan pada pekerjaan jalan antara lain adalah yang dapat menekan emisi karbon dioksida, teknologi jalan yang dapat mengurangi energi cost, teknologi jalan yang dapat mengurangi noise atau kebisingan. Saya kira 3 kegiatan ini bisa menjadi cambuk kita untuk bekerja lebih keras lagi. Sesuai dengan visi Direktorat Bina Marga, yaitu apabila jalan kondisi baik dengan iri rendah dan jadikan jalan yang memadai akan bukan dampak pengurangan konsumsi bahan bakar yang banyak, bahan bakar minyak kendaraan. Ini sangat terasa sekali kalau kita lihat tidak terjadi pada kota-kota besar, tetapi di kota kecil pun sekarang tendensi untuk kemacetan itu semakin nampak. Padahal semakin macet, maka semakin banyak energi yang sia-sia. Untuk itu saya kira percepatan pembangunan infrastruktur ini menjadi kebutuhan semua pihak. Untuk menjawab kebutuhan pembangunan infrastruktur jalan yang ramah lingkungan, Bina Marga telah melakukan upaya yaitu dengan recycling, terus kemudian juga dengan penggunaan perkerasan kaku yang relatif energinya lebih rendah pada saat aplikasi, dan juga penggunaan AMT dengan berbahan bakar tidak hanya
minyak atau solar. Juga dengan perkuatan lereng dengan menggunakan rumput vetiver. Salah satu kegiatan recycling yang banyak dilakukan sekarang yaitu dengan penggunaan kembali lapisan perkesan yang rusak dengan penambahan aditif. Teknik ini memiliki beberapa keunggulan, antara lain adalah bagaimana penggunaan material alam, mengurangi transportasi antar material, mendukung konservasi bahan alam, serta dari sisi kualitas hampir sama dengan mutu material baru pada hasil kurang bis, hasil ukur daur ulang yang bekerja baik pada lapis campuran aspal. Saya kira juga dengan menggunakan recycling maka elevasi itu bisa terjaga. Ini sangat cocok untuk daerah perkotaan sehingga sistem drainase tidak akan terganggu lagi. Salah satu jenis konstruksi perkesan yang juga menghasilkan banyak emisi gas rumah kaca adalah pekerjaan pengaspalan, khususnya dengan pengaspalan campuran aspal panas. Hal ini disebabkan oleh karakteristik metode konstruksi tersebut yang mensyaratkan material yang digunakan dengan suhu yang tinggi. Pada saat pembakaran kurang lebih adalah 165 derajat Celcius dan pada saat penggambaran dia lebih daripada 100 derajat Celcius. Dengan demikian energi yang dibutuhkan pada proses pengolahan material konflik aspal ini menjadi lebih besar. Input energi tersebut terutama diperoleh dari hasil pembakaran bahan bakar fosil yang merupakan senyawa-senyawa karbon seperti minyak mentah atau batu bara. Sebagai alternatif, saya kira penggunaan rigid itu bisa diaplikasikan dikarenakan pada prosesnya tidak membutuhkan suhu yang tinggi. Pemilihan teknologi rigid memang lebih ramah lingkungan. Selain itu juga secara life cycle cost bisa lebih murah. Barangkali berita ini yang kita baca di koran ada rencana Kementerian PU untuk melakukan pembetonan di Jalan Pantura. Walaupun dengan segala kriteria dan pemilihan saya kira harus tepat. Saat ini pada Bina Marga secara berdasarkan investasinya telah menggunakan AMP berbakar solar dan gas. Emisi CO2 yang dihasilkan dengan bahan bakar ini bisa lebih rendah, kurang lebih 24%. Dan energi yang dihasilkan itu bisa lebih besar, kurang lebih 54%, sehingga ini efisiensi bisa lebih diperoleh. Sehingga penggunaan AMP bakar solar dibutuhkan untuk lingkungan. Kemudian untuk pekerjaan lereng, yaitu dengan cara penggunaan rumput vetiver. Saya kira ini sistem konservasi yang ramah lingkungan. Ini istilahnya adalah kalau di dalam Google disebutnya adalah green construction. Salah satu green construction yang paling berhasil yaitu dengan menggunakan rumput vetiver ini. Rumput vetiver ini juga merupakan bioengineering dalam mempertahankan pemantapan konstruksi lereng jalan dan kerusakan akibat erosi, dan dapat juga berfungsi sebagai pereduksi emisi, sehingga sangat ideal untuk konservasi tanah dan air. Kelebihan rumput vetiver antara lain adalah dapat membentuk pagar permanen yang padat dan tebal, serta mencegah tergerusnya lapisan atas tanah. Membentuk sistem perakaran yang tebal dan kuat hingga dalam keadaan tanah mencapai lebih daripada 4 meter, tidak mengganggu tanaman yang dilindunginya, dapat tumbuh dalam segala jenis tanah tanpa terpengaruh kesuburan. pH keasaman, kadar garam, dan toleran terhadap logam berat yang ada serta tanah tahan terhadap api. Salah satu kelemahan dari vetiver itu hanya satu, yaitu musuhnya manusia. Karena vetiver itu bisa dipakai juga sebagai bahan kosmetik, disebutnya dengan rumput akar wangi. Dan ini barangkali yang menjadi musuh vetiver ya manusia itu sendiri. Hadirin yang saya hormati, infrastruktur jalan tentu tidak terlepas dari jembatan sebagai salah satu bangunan pelengkap. Jembatan adalah suatu kebutuhan mengingat kondisi alam Indonesia yang terdiri dari perbukitan, pegunungan, sungai, dan selat. Dan bahkan beberapa kondisi yang lain itu terpisahkan karena rawa dan gabut, sehingga untuk mengatasinya diperlukan adanya satu jembatan. Maka penggunaan jembatan dengan suatu perkembangan teknologi harus sesuai dengan perkembangan teknologi yang ada. Konstruksi jembatan sudah sedemikian berkembang pada saat sekarang ini. Berbagai teknologi aplikatif dan ramah lingkungan telah diaplikasikan pada konstruksi jembatan-jembatan di Indonesia. Salah satu aplikasi yang sudah diterapkan adalah penggunaan beton precast dalam pekerjaan pembangunan maupun dalam pekerjaan rehabilitasi.
Saya kira dengan penggunaan pekerjaan ringkas ini, pengurangan kayu untuk broadcasting itu juga bisa ditekan, karena bagaimanapun juga untuk pekerjaan beton memerlukan scaffolding atau memerlukan broadcasting. Dan kalau broadcasting ini kita tidak menggunakan kayu, maka salah satu pengurangan penggunaan salah satu isu illegal logging itu juga bisa dikurangi. Sehingga dengan teknologi precast ini bahan lebih hemat, tenaga bisa efisien, serta pelaksanaan waktu konstruksi bisa lebih cepat. Beberapa beton precast yang saat ini antara lain adalah precast. Kalau dulu mungkin bentangnya pendek, sekarang bisa juga bentang yang lebih panjang lagi, bahkan bisa sampai mencapai 50 meter. Lantai jembatan pakai precast juga bisa, block culvert dengan precast juga ada. Dan salah satu pengurangan yang sangat signifikan yaitu bisa saving labor, saving material, dan juga bahan moldnya itu bisa digunakan lebih banyak lagi. Saya kira ini illegal logging bisa kita tekan. Teknologi aplikatif lainnya yang pada diterapkan pada konstruksi jembatan adalah kita harus memadukan suatu keadaan yang safe, karena jembatan ini merupakan satu konstruksi yang apabila terjadi keruntuhan bisa sewaktu-waktu dan mengakibatkan korban lebih banyak. Oleh karena itu pengujian jembatan kita juga bisa menggunakan dengan alat uji yang sifatnya non-destructive test. Pengujian tersebut salah satunya untuk mengetahui mutu bore pile, kita menggunakan cross hole sonic logging, serta dengan menggunakan PDA atau low straight impact integrity testing untuk mengetahui integritas dan lain sebagainya, atau PIT. Saya kira ini menjadi keandalan konstruksi sekarang bisa lebih terjamin lagi, sehingga bisa kita tulis suatu konstruksi yang lebih reliable. Saya kira teknologi pengujian pada bangunan atas jembatan juga sudah banyak dilaksanakan. Pengujian tadi pada dasarnya dibagi menjadi dua pengujian, yaitu statik atau beban mati dan pengujian dynamic. Pengujian ini sudah banyak diaplikasikan mulai dari jembatan Sukamaju, Kelok 9, jembatan Rupiah, jembatan Perdamaran, Masjid, dan Muara Sabat, dan sebagainya. Saya kira pengujian ini menjadi sangat penting karena ini merupakan suatu indikasi awal sebagaimana kalau di dalam dunia manusia itu disebutnya dengan sidik jari atau fingerprint. Saya kira dari fingerprint tersebut kita akan ketahui perjalanan hidup berikutnya. Demikian juga pengujian ini juga dilaksanakan pada saat jembatan sedang operasional karena mengalami suatu masalah seperti ketabrak. Sebagai contoh itu adalah jembatan Kapuas, jembatan Terjalur, jembatan Semampir, dan sebagainya. Dari hasil pengujian statik dan dinamik yang dapat dipakai sebagai tendensi untuk pemeliharaan seperti pengencangan baut, peningkatan kakuat, dan sebagainya. Saya kira dengan pengujian tersebut kita bisa menjadi lebih secure untuk penggunaan jembatan tersebut, sehingga tidak dikenal dengan ada istilah tiba-tiba ambruk. Teknologi ramah lingkungan ini sudah diterapkan pada konstruksi jembatan. Salah satunya adalah pembalakan pengecatan. Sebagai fungsi dari cat itu ada dua, yaitu adalah dekoratif, yang kedua adalah protektif. Saya kira ini bisa menjadikan kegiatan di Direktorat Jenderal Bina Marga atau stakeholder yang lain, karena dengan adanya cat pada jembatan ini bisa menjadi lebih indah, lebih cantik, dan juga bisa berfungsi sebagai protektif terhadap serangan ultraviolet dan sebagainya. Kepada para peserta seminar yang saya hormati, harapan pembangunan infrastruktur jalan yang dilaksanakan saat ini bukan hanya untuk mendapatkan hasil akhir yang baik saja, namun juga harus berkelanjutan, sehingga tidak meninggalkan pekerjaan rumah bagi generasi penerus yang akan datang. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang ramah lingkungan. Ini salah satu tugas kita, sehingga kita tidak terbebani yang jalan seharusnya menjadi aset, tetapi nanti kalau kita laksanakan dengan cara serampangan, maka jalan ini menjadi utang kita kepada generasi yang akan datang. Dan ini yang kita harus hindari. Oleh karena itu sekali lagi kita harus jaga mutu supaya jalan ini bisa lebih awet, karena apapun yang kita hasilkan ini adalah pada dasarnya merupakan pinjaman kepada generasi kita yang akan datang. Besar harapan saya bahwa kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar untuk perkembangan teknologi terkait pekerjaan infrastruktur jalan jembatan.
Saya kira tema yang diberikan oleh Puspitang Jalan ini bisa diaplikasikan. Oleh karena itu saya kira kerjasama salah satunya dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Sukamara ini bisa lebih digalakkan. Karena bagaimanapun juga jalan ini akan mensejahterakan rakyat secara umum. Saya kira demikian sambutan dari Direktur Jenderal Bina Marga. Kalau ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf dengan segala kerendahan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.